Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MS Tresna Putra, NIM 0531836676, UPBJ Salut Jaya Wijaya. Di sini saya akan melaksanakan praktik tugas kedua, yaitu mata kuliah Sistem Budidaya Ikan. Untuk praktik kedua ini saya tidak melaksanakan ke lapangan dikarenakan satu hal demikian, yaitu tentang keamanan di lokasi praktik saya, sehingga saya melaksanakan video yang menjelaskan tentang kegiatan praktik kedua saya, yakni tentang analisis budidaya ikan di kolam air tawar. Yang pertama adalah deskripsi sistem budidaya. Desa Hitigima merupakan desa yang sektor perekonomiannya berbasis pertanian. Meski demikian, kegiatan perikanan, budidaya ikan air tawar, pembudidayaan kolam perikanan pada kelompok Neligima, Kampung Hitigima merupakan metode kolam yang tradisional, di mana kolam berukuran 15 x 9 meter dengan kedalaman 1 sampai 1,5 meter. Kelompok ini mempunyai 6 kolam, yang dimana kolam itu adalah kolam tanah. Sehingga kolam tanah itu memiliki aliran air, yaitu menggunakan mata air yang langsung dari aliran air pegunungan di Kabupaten Jaya Wijaya. Adapun jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan air tawar seperti ikan lele, mas, dan mujair. Di mana manajemen budidayanya, pemeliharaan ikan terdiri penebaran benih dengan kepadatan tebar, pemberian pakan, pengolahan kualitas air, dan pencegahan dan penanganan penyakit pada ikan. Pembudidayaan kolam di kelompok Neligima merupakan pemberian bibit ikan yang diberikan oleh Balai Taman Nasional Lawrence yang bekerja sama dengan kelompok, di mana instansi tersebut memberikan 500 bibit ekor ikan mas dan mujair. Selanjutnya, Dinas Perikanan Kabupaten Jaya Wijaya memberikan 500 ekor bibit ikan lele, di mana penebaran bibit dilakukan di kolam tanah dengan debit volume air yang diatur. Pemberian pakan yang dilakukan dengan pada larva atau benih ikan disesuaikan dengan menggunakan dengan larva cacing atau cacing sutra yang disesuaikan dengan bukaan mulut larva ikan. Pemberian pakan tersebut sesuai dengan pernyataan dari Hadja Duyana, di mana cacing sangat baik untuk pertumbuhan ikan air tawar, sehingga ikan cukup besar diberikan berupa sisa sayuran. Ketika ikan sudah besar, maka diberikan sisa sayuran atau pakan-pakan alternatif lainnya, ataupun bisa menggunakan pelet. Untuk sistem pengaliran air menggunakan sistem tradisional, yaitu tersedianya air yang masuk ke dalam kolam yang mengalir. Sedangkan untuk pencegahan penyakit, penanganan penyakit, kolam dengan masyarakat tidak mengerti dan mengetahui apakah ikan tersebut mengalami penyakit, dikarenakan ilmu tentang penanganan penyakit pada ikan tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat di kelompok Neligima. Data produksi atau kinerja budidaya kelompok Neligima. Produksi ikan di kolam kelompok Neligima Hitigima umumnya dikonsumsi oleh masyarakat di distrik tersebut dengan perkiraan ukuran setapak tangan orang dewasa atau 15-20 cm dengan berat sekitaran 300-500 gram, dengan tingkat kelangsungan hidup dari penebaran benih hingga panen yakni sekitar 50-75%, dikarenakan pengaruh wadah kolam tanah yang menyimpan nutrisi dan pakan alami dan sistem perairan yang mengalir, di mana mempercepat pertumbuhan ikan sehingga konveksi rasio pada pakan minim. Adapun analisis masalah dan solusi, analisis yang masalah dibudidayakan di kolam tanah air tawar kelompok Neligima distrik Hitigima antara lain ialah: pertama, padat tebar benih yang relatif rendah. Jadi dengan ukuran yang kolam sebesar itu, benihnya cukup rendah. Yang kedua, hanya mengandalkan pakan alami tanpa adanya pakan tambahan, dikarenakan dengan kondisi pakan tambahan yang cukup mahal dan sangat sulit didapatkan di daerah distrik Hitigima. Yang ketiga, jenis dan jumlah ukurannya ikan yang tidak merata, sehingga di mana ikan yang produksi makan yang lebih banyak dan kekebalan tubuh yang baik, ikan tersebut dapat tumbuh lebih besar daripada ikan yang lain. Desain dan konstruksi kolam yang sederhana. Jadi umumnya kolam berbentuk persegi panjang, sehingga
desain dan konstruksi kolam yang sederhana sehingga kolam umumnya berbentuk persegi panjang dan ikan umumnya selalu bergerak aktif. Ketika ikan mentok ke dinding kolam sehingga pergerakan ikan sangat minim. Baru tidak ada hara sehingga ditambahkan untuk mendorong dan mensuplai atau menggantikan makanan alami. Jadi tidak adanya pakan-pakan pabrikan yang dimana unsur tersebut diharapkan. Setelah itu sedikitnya pengetahuan atau sosialisasi kepada masyarakat dalam pembudidayaan air tawar. Dan terakhir, penjualan hasil ikan masih dikategorikan sangat relatif kecil. Umumnya penjualan itu dilakukan di sekitaran kelompok atau dikonsumsi pribadi oleh kelompok masyarakat kelompok Negeri Gima. Akhirnya, perbaikan yang dibutuhkan dalam pembudidayaan ikan di kelompok Negeri Gima, pertama, desain kolam dibuat dengan bentuk lingkaran agar ikan dapat bergerak aktif mengikuti dinding-dinding kolam daripada bentuk persegi panjang. Lalu pakan buatan atau pabrikan sebaiknya diberikan agar menunjang pertumbuhan ikan sebagai pakan alternatif. Yang ketiga, tersedianya penyuluhan kepada kelompok masyarakat dan pendampingan bantuan oleh pemerintah. Di mana kesimpulannya adalah hasil dari observasi dan analisis tersebut menunjukkan bahwa model budidaya ikan air tawar diterapkan di desa Hitigima masih tradisional dan dalam skala kecil. Model budidaya tersebut yakni berupa budidaya dengan wadah kolam tanah persegi dengan penebaran benih sekitar 500 ekor ikan mas, lele, dan mujair. Usaha budidaya diterapkan lebih diutamakan untuk konsumsi pribadi atau tidak dibelikan dengan skala besar, dikarenakan masyarakat sekitar memanen untuk kebutuhan protein keluarganya. Kondisi tersebut dikarenakan kurangnya fasilitas penunjang tanpa disertai modal dan kurangnya pengetahuan secara mendalam terkait budidaya ikan air tawar. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut karena desa ini memiliki potensi dari segi dari alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki untuk ditingkatkan dalam sektor perikanan. Potensi pengembangan yang dimaksud adalah dengan pemberdayaan baik dari segi fasilitas maupun daya manusia, yaitu pembudidayaan ikan, sehingga dapat mengaplikasikan teknik budidaya secara tepat sehingga dapat berkembang menjadi skala besar. Mungkin ini yang bisa saya lakukan pada kegiatan tugas kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.